Ya, puncak arus balik gelombang pertama pada masa libur Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada hari ini. Yang menarik, hal ini diprediksi berbarengan dengan puncak arus mudik menuju libur pergantian tahun 2025. Dan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan antisipasi lonjakan di dua momen yang berdekatan ini sudah bersama kami Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso. Selamat sore. Pak Raden. Selamat sore, Mas Heru. Iya, Pak Raden, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya tahu Anda dan jajaran sedang bertugas dan tentunya ini momen yang luar biasa. Kalau tadi disebutkan Pak bahwa hari ini merupakan puncak dari ada arus balik dan arus mudik. Apakah benar seperti itu di lapangan? Pak Raden, silakan. Ya, dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa hari ini adalah prediksi arus balik dan arus mudik. Oke. Sehingga ada dua pola yang sama. Maka dari tadi siang untuk di jalur puncak menuju ke Jakarta itu sudah kita berlakukan one way. Sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian dari arah Cipularang, tadi dari hasil penghitungan di kilometer 100B, itu sudah menunjukkan 7.200 kendaraan. 2.700, mohon maaf, 2.700 kendaraan selama 3 jam berturut-turut. Maka untuk menghindari kepadatan di kilometer 52 rest area, maka akan kita berlakukan kontraflow satu lajur dari kilometer 55 ke 47. Ini harapannya biar masyarakat yang kembali ke Jakarta bisa lebih aman dan lancar. Demikian juga yang kita monitor ke arah Jawa. Oke. Begitu, Mas. Baik, berarti kalau disebutkan tadi Pak, puncak untuk hari ini atau memang nanti disebutkan juga tanggal 31 juga puncak untuk tahun baru ya Pak? Atau seperti apa prediksinya Pak? Iya, jadi memang pola pengamanan arus lalu lintas akhir ini itu berbeda dengan tahun lalu. Di mana tahun ini itu nggak ada puncak, tapi gelombang. Baik. Gelombang mudik itu ada di tanggal 21, 24, 28, dan 31. Itu yang kita antisipasi. Demikian juga dengan arus baliknya. Nanti arus balik ada yang hari ini, ada yang tanggal 1 dan 2. Oke, baik. Tadi gelombang tadi ya Pak, yang di tanggal-tanggal yang Anda sebutkan tadi yang akan kita antisipasi. Nah, kalau bicara mengenai pengamanan sendiri Pak di lapangan terkait angka kecelakaan, bagaimana laporan selama operasi Nataru ini Pak? Dari 8 hari operasi, untuk kecelakaan lalu lintas dibandingkan periode yang sama dibanding tahun lalu, itu memang terjadi penurunan hampir sekitar 3%. Jumlah kejadian ya. Sedangkan untuk fatalitas korban terjadi peningkatan. Ini yang terus kita antisipasi untuk mudik dan balik ini supaya lebih minimal lagi untuk kejadian kecelakaan. Baik, baik Pak. Sebelum kita lanjutkan Pak, kita mencoba melihat dulu bagaimana sebab menuju hari perayaan pergantian tahun lalu lintas di kawasan Simpang Gadok arah puncak ini kembali diberlakukan sistem ganjil genap sejak pagi dan volume kendaraan yang melintas menuju arah puncak Bogor telah mencapai 7.000 kendaraan. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona wisata masyarakat dan sekitarnya untuk menikmati libur panjang tahun baru. Kemacetan cukup terlihat di kawasan Simpang Gadok ke arah puncak dengan volume kendaraan pagi ini mencapai 7.000 kendaraan. Rekayasa lalu lintas ganjil genap diberlakukan mulai pukul 7 pagi. Kendaraan berplat nomor genap diarahkan untuk putar balik dan harus melewati jalur alternatif untuk mengurai kepadatan antrian kendaraan di jalur utama. Sementara sistem one way belum diberlakukan dan akan diterapkan secara situasional melihat jumlah kendaraan yang melintas. Mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal menuju Tahun Baru, puncak kemacetan diprediksi akan terjadi pada 31 Desember menuju Tahun Baru.
Baik, Pak Slamet, kita lanjutkan Pak sedikit Pak. Ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kecelakaan agak menurun walaupun tadi korbannya juga cukup banyak. Nah kalau secara keseluruhan Pak, evaluasi yang dilakukan selama 8 hari ini, tadi kalau kita bicara kecelakaan, ada hal lain mungkin yang bisa disampaikan Pak Slamet? Ya, jadi kalau kita evaluasi dari seluruh kejadian kecelakaan, itu rata-rata itu terjadi di jalan yang lurus. Cuaca bagus, kondisi kendaraan juga bagus. Nah, ini rata-rata adalah faktor kelelahan dari para pengemudi itu sendiri. Oleh karena itu, kami menghimbau supaya orang yang akan berlibur maupun yang mudik maupun balik nantinya, sekali lagi cek kendaraan, cek kesehatan, dan segera istirahat apabila lelah. Di 2.500 pospam dan posyan yang telah digelar oleh Polri serta rest area yang ada. Serta tentunya monitor perkembangan situasi lewat media, baik itu media televisi, media elektronik, dan sosial media. Termasuk media dari BMKG dan dari NTMC Polri serta di Humas Polri. Harapan itu. Oke, baik Pak Slamet, tadi bahwa faktor kelelahan jadi penyebab banyak kecelakaan ya Pak. Ya ini jadi concern kita bagaimana tadi ada 2.500 pos yang bisa dimanfaatkan untuk mereka tadi mengecek kesehatan dan juga istirahat sebentar ya Pak ya di rest area terdekat. Satu mungkin Pak, kalau kita bicara mengenai gelombang-gelombang tadi yang Anda menyebutkan 31 lalu nanti akan ada gelombang balik. Apa yang harus diantisipasi pemudik dan juga pebalik, karena mungkin ada jam-jam tertentu yang memang kita tahu Pak, kadang pagi padat lalu malam jelang padat. Harus ada concern seperti apa Pak untuk mereka yang akan kembali ke kota tujuannya? Ya, untuk sore hari ini adalah yang dari wilayah timur dan wilayah Bandung setelah selesai libur itu akan kembali ke Jakarta. Kenapa? Karena besok pagi masih ada masyarakat yang bekerja sampai dengan hari Selasa. Untuk yang balik sendiri kita masih ada, dari penghitungan kita masih ada sekitar hampir 40.000 kendaraan lah yang masih tersisa, baik itu dari arah timur maupun dari arah barat, dalam hal ini Sumatera. Nah, itu yang kita antisipasi. Untuk para yang akan arus balik nanti tanggal 1, tanggal 2, betul-betul monitor cuaca di penyeberangan maupun di sepanjang jalan yang ada. Itu yang kita monitor terus, kita antisipasi. Mudah-mudahan bisa berjalan aman, lancar, dan tentunya bahagia, Mas. Baik, Pak Slamet, tentunya ya setelah pulang perjalanan ada bahagianya itu yang harus dibawa nanti untuk memulai lagi rutinitas khususnya yang di Jakarta. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya, sehat-sehat untuk semua jajaran dan juga saudara-saudara yang di belakang juga terima kasih sudah mengawal kami semua. Terima kasih banyak Pak.